Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Kembali lagi di bedah emiten bareng Vestalk, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai Adaro dengan kode emiten itu ADRO. Nah, sebelumnya saya akan meminta maaf pada rekan-rekan semua, kepada penonton, karena kita sempat delay kemarin Sabtu, kita belum bisa upload karena jadwal kita yang cukup padat, sehingga kita perlu tunda ini. Tetapi untuk minggu-minggu seterusnya bisa diekspektasikan jadwal seperti biasa di hari Sabtu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Adaro. PT Adaro Energi Indonesia Tbk ini adalah perusahaan pada sektor energi, khususnya pada saat ini fokus utamanya di bidang pertambangan dan juga perdagangan batubara. Nah, setelah kita cek visi dan misi Adaro ini, yang pertama ingin menjadi grup perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Untuk mencapai visi tersebut, misi dari Adaro yang pertama adalah memuaskan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan dengan pemasok, mendukung pembangunan masyarakat dan negara, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, serta memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Kalau kita lihat di sini memang misi ini sudah cukup spesifik, sudah cukup detail, dan mengarah kepada pencapaian visi dalam jangka panjang ya teman-teman ya. Yang menarik di sini adalah dalam visi ini ada kalimat energi Indonesia, ada kata Indonesianya. Nah, ini cukup konsisten bahwasannya Adaro Energi ini sebelumnya kalau nggak salah namanya Adaro Energi dan diganti nama menjadi Adaro Energi Indonesia, ada tambahan Indonesianya. Maksud dari manajemen mungkin ingin mengembangkan, membesarkan nama Indonesia di kancah global. Dan ini tertera juga di visi, yang mana ini semakin relevan, semakin kuat. Dan ini sinyal yang bagus karena punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Oke, kita riset dari beberapa sumber dan terutama dari laporan tahunan di tahun 2022 pencapaian perusahaan Adaro ini. Yang pertama, kita tahu Adaro sudah berusia lebih dari 30 tahun. Ini sudah cukup lama. Yang sebelumnya ini merupakan perusahaan Spanyol dan lalu diakuisisi kerjasama dengan Australia dan menjadilah Adaro. Dan sekarang Adaro sudah berusia lebih dari 30 tahun. Selain itu, produksi batubara dari Adaro full year tahun 2022 lalu ini sebanyak 62,88 metric ton atau sama dengan 62,88 juta ton. Yang mana kalau dari situ dibandingkan dengan target produksi batubara Indonesia secara keseluruhan, secara agregat tahun lalu di 2020 itu sekitar 663 juta ton, berarti Adaro itu menyumbang 9,48% terhadap produksi batubara Indonesia dari satu perusahaan saja, yang mana ini berarti cukup besar ya teman-teman ya. Dan pencapaian berikutnya adalah penjualan Adaro pada full year 2022 sebesar 8.102 juta US dollar atau setara dengan 8,1 miliar dolar. Sehingga kalau kita bandingkan dengan PDB Indonesia, ini menyumbang 0,6% PDB Indonesia tahun 2022 dari satu perusahaan saja. Dan pencapaian perusahaan yang keempat ini adalah Presiden Direktur Adaro, yaitu Bapak Garibaldi Thohir. Ini menerima penghargaan sebagai Business Person of the Year tahun 2021 dari Fortune Indonesia pada acara Fortune Indonesia Summit 2022 di Westin, Jakarta. Yang mana ini menunjukkan bahwasannya pemimpin dari Adaro ini memang seorang pemimpin yang bagus, seorang pemimpin yang mumpuni, dan seorang pemimpin yang menjadi role model bagi perusahaan yang lain seperti itu. Selanjutnya, kita ingin tahu siapa sebetulnya pemilik perusahaan dari Adaro. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3 2023, ini dikendalikan dan dikuasai oleh PT Adaro Strategic Investment, yang mana yang lainnya dari jajaran direktur dan komisaris juga punya porsi kepemilikan yang cukup signifikan, terutama pada Bapak Garibaldi, Bapak Edwin, dan juga Bapak Theodore. Dan sisanya ada dipegang di masyarakat serta saham treasury. Selain Bapak Garibaldi, Bapak Edwin, dan Bapak Theodore, ada juga Ibu Arini, lalu ada Christina dan juga Julius, serta Cia Aho. Ini dari jajaran direktur dan juga komisaris yang punya saham di Adaro.
Yang mana ini menjadi sinyal positif bahwasannya kurang lebih ada sekitar 7 orang baik komisaris maupun direktur yang punya saham dari Adaro. Oke, kita next. Siapa sebetulnya pemilik utama dari Adaro ini? Adaro Strategic Investment ini sebetulnya siapa? Kalau kita lihat dari laporan tahunannya, pemilik dari Adaro Strategic Investment ini ada dua, yaitu PT Adaro Strategic Lestari dan juga PT Adaro Strategic Capital. Dan masing-masing dari dua perusahaan ini dimiliki oleh 4 holding utama seperti PT Trinugraha Thohir, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, dan juga PT Persada Capital Investama serta PT Triputra Investindo Arya. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau kita ingin tahu pemilik Adaro ini siapa, ya kita tahu ada 4 holding utama. Nah, 4 holding utama ini kalau kita lihat baliknya siapa, ya ternyata Adaro ini gabungan dari konglomerat yang ada di Indonesia. Yang mana di dalamnya ada keluarga Thohir gitu kan. Yang kedua ada keluarga Suryajaya, dan yang ketiga ada keluarga Rahmat dari Triputra Group, serta keluarga Subianto, dan juga ada keluarga dari Sandiaga Uno melalui Saratoga. Nah, berarti ini tidak dari kepemilikan tunggal, tapi gabungan dari konglomerat Indonesia untuk mendirikan perusahaan batubara yang mana ini Adaro. Dari konglomerat ini melalui kendaraan investasi masing-masing dan memiliki Adaro Strategic Lestari dan juga memiliki Adaro Strategic Capital, serta masuk melalui Adaro Strategic Investment. Disitulah memiliki Adaro. Seperti itu kesimpulannya teman-teman. Ini agak rumit, tetapi kalau kita petakan masih bisa kita temukan siapa sebetulnya pemilik dari Adaro. Oke, kita next. Struktur organisasi dari Adaro sendiri ini tidak ada perubahan dari 31 Desember 2022 hingga 30 September 2023. Yang mana Presiden Komisarnya adalah Bapak Edwin Suryajaya dan juga Presiden Direkturnya adalah Bapak Garibaldi Thohir. Seperti itu. Dan susunan yang lainnya masih sama teman-teman, yang artinya tidak ada perubahan. Nah, kita perdalam lagi siapa orang-orang di dalamnya, seperti apa rekam jejaknya, dan mungkin sebagai disclaimer ini perlu kita informasikan, teman-teman perlu cek satu persatu, tapi di sini kita sampling saja sebagai informasi karena untuk mempersingkat, memperefisien waktu ya teman-teman ya, sehingga kita cek dua saja dari Presiden Komisaris dan juga Presiden Direktur. Dari Presiden Komisaris Bapak Edwin Suryajaya ini saat ini usianya 73 tahun per 31 Desember lalu, dan juga beliau ini adalah lulusan dari S1 Business Administration dari University of Southern California di US. Beliau ini sudah merangkap di 13 perusahaan dan masih berjalan, dan riwayat jabatannya itu beliau adalah lulusan dari Astra International, karir tertingginya sebagai Vice President Director, dan juga bersama-sama dengan Sandiaga Uno beliau ini mendirikan Saratoga perusahaan investasi. Jadi singkat ceritanya adalah Bapak Edwin ini punya rekam jejak yang bagus, punya integritas yang bagus, punya kemampuan yang bagus, dan juga pengalaman juga bagus gitu. Dan berikutnya Bapak Garibaldi Thohir ini usianya 57, lulusan paling akhirnya itu di S2 MBA di California juga di US, beda universitas tetapi gitu. Beliau ini memiliki rangkap jabatan di 48 perusahaan sebagai presiden, komisaris, presiden direktur maupun sebagai direktur. Nah, yang mana ini cukup banyak ya teman-teman ya. Secara usia memang relatif lebih muda, tapi secara jam terbang beliau memang cukup banyak. Sehingga kita bisa ketahui baik Bapak Edwin maupun Bapak Garibaldi ini merupakan konglomerat yang punya kualitas dan pengalaman lintas sektor yang bagus. Yang mana ini bisa menjadi sinyal positif juga bagi Adaro, sehingga Adaro tidak hanya melihat dari skop pertambangan, tapi bisa melihat dari skop yang lainnya. Tinggal nanti tim di bawahnya ini punya ekspertis spesifik yang bagus dalam rangka mengetahui industri pertambangan. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai bisnis model utama dari Adaro. Di sini kita bisa ketahui bahwasanya Adaro ini menyediakan produk dan jasa yang mana disampaikan kepada konsumennya, lalu konsumen bisa memberikan uang pembelian dari produk maupun jasa yang ditawarkan oleh Adaro. Nah, bisnis utamanya yaitu melakukan penambangan lalu menjual hasil tambangnya kepada konsumen,
Dan Adaro ini juga menyediakan jasa pada industri pertambangan kepada pelaku usaha pertambangan. Selain itu, Adaro juga melakukan hilirisasi distribusi produk maupun jasa sampai menjadi listrik. Jadi jenis batu baranya jenis batu bara thermal. Keunggulan utama dari bisnis model seperti ini yaitu adalah yang pertama, tidak mudah untuk kompetitor itu bisa masuk di industri ini. Karena baik dari modalnya cukup besar dan juga baik dari izin usahanya juga tidak mudah. Artinya jika bisnis ini menguntungkan, tingkat keuntungan yang diperoleh bisa dipertahankan dalam periode waktu yang relatif lebih lama. Tetapi dari sini kelemahan utama bisnisnya adalah butuh ketelitian yang sangat tinggi karena mempertaruhkan modal yang tidak sedikit, gitu kan. Dan sangat bergantung pada harga acuan batubara global. Jika fluktuasi bisnisnya itu ya dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara acuan global, seperti itu teman-teman. Ini gambaran utama dari bisnis model Adaro ya teman-teman ya. Kita next, struktur bisnis dari Adaro kalau kita cek dari laporan keuangannya, mereka membagi itu berdasarkan 4 segmen. Yang pertama segmen dari pertambangan dan perdagangan batubara, yang kedua dari jasa pertambangan, yang ketiga dari jasa logistiknya, dan juga ada segmen lain-lain. Nah, kita bahas satu persatu. Pertambangan dan perdagangan batubara ini mereka punya brand, rentan nilai kalorinya itu adalah di rentan 4.000 sampai 5.000 kilokalori per kilogramnya. Dan ini merupakan salah satu batubara yang paling bersih di pasar batubara thermal. Nah, jadi kalau batubara thermal itu untuk menjadi listrik ya teman-teman ya. Sedangkan batubara metalurgi itu untuk melelehkan seperti metal seperti besi maupun silver dan lain sebagainya. Nah, itu kalau yang kita baca dari riset ya. Dan yang bisa dinote di sini adalah Adaro punya cadangan batubara ini sebesar 731 juta ton. Kalau hanya setahun hanya diambil 62, 731 itu udah 11-12 tahun lebih gitu kan. Kalau produksinya sama, kalau produksinya meningkat ya katakanlah masih ada cadangan 10 tahun ke depan lah. Nah, ini dari pertambangan dan perdagangan batubara ya teman-teman ya. Lalu dari jasa pertambangan ini fokusnya pada penyediaan layanan dan juga dukungan berkualitas untuk industri pertambangan, mulai dari eksplorasi, teknik dan teknis hingga kontrak, dan yang terakhir pemasaran sampai perdagangan. Ini membantu mitra-mitranya, dan konsumennya siapa? Berarti konsumennya adalah petambang ya teman-teman ya, perusahaan pertambangan. Dan yang segmen yang ketiga adalah logistik. Di segmen operasi ini bergerak di bidang transportasi batubara seperti dari pelabuhan muat sampai pelabuhan bongkar. Nah, saat ini bisnis dari angkutan tongkang batubara dan pemuatan kapal, pengerukan, pemeliharaan alur, terminal multiguna, dan pengolahan stockpile, bongkar muat sampai galangan kapal. Ini di sisi logistik. Jadi Adaro tidak hanya batubara saja, tapi ada jasa pertambangan serta logistik. Dan setelah kita cek melalui website perusahaan juga ada segmen lain-lain ini seperti Adaro Power menyediakan listrik, Adaro Land, Adaro Water, hingga Adaro Capital. Yang mana walaupun porsinya tidak signifikan ya teman-teman ya. Dari struktur bisnis ini sebetulnya kalau kita cek dari manajemen ini untuk memperkuat dari bisnis model utama Adaro. Dengan adanya jasa pertambangan, logistik, dan lain-lainnya ini itu untuk memperkuat dari segmen batubaranya ini. Seperti itu teman-teman. Kita melakukan riset keunggulan kompetitif apa yang dimiliki oleh Adaro. Ini kita petakan menjadi 3. Yang pertama adalah kemitraan strategis dari Adaro ini relatif kuat. Adaro dimiliki oleh konglomerat hebat di Indonesia, dan tidak hanya dari sektor energi saja, tapi dari berbagai sektor, dari lintas sektor. Jadi Adaro ini punya pertimbangan lain yang juga lebih kaya akan informasi dan lebih kaya akan sudut pandang, sehingga manajemen Adaro ini bisa lebih solid karena mereka lebih heterogen. Selain itu, Adaro juga punya hubungan yang kuat dengan pemerintah, mitra usaha, hingga masyarakat lokal. Selain itu, kualitas produk dari Adaro juga dinilai relatif bagus ya teman-teman ya. Dengan segmennya ya, tentu saja ini dengan segmennya. Dan juga cadangan batu bara yang masih banyak. Selain itu keunggulan teknologinya yang bagus, ini bisa menghasilkan jenis produk batu bara ini dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasar, yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan di berbagai segmen pasar.
baik domestik maupun internasional. Sehingga kualitas produk dari Adaro ini bagus pada segmennya. Lalu dan yang ketiga, Adaro ini bisa melakukan diversifikasi bisnis secara tepat kalau menurut analisis kita ya. Melakukan diversifikasinya itu ke segmen operasi yang menunjang bisnis utamanya. Berarti memang dari sudut pandang yang lain bisa mendilusi tingkat profitabilitas ya teman-teman ya. Tetapi dari sustainability, dari keberlanjutannya, Adaro ini bisa lebih sustain. Dan Adaro juga tidak tinggal diam dalam menyambut green energy. Seperti itu. Ini keunggulan kompetitif yang kita lihat dari Adaro miliki ya teman-teman. Dari sisi keuangan kita masukkan neraca, ini kita bandingkan dari current asset dan juga fixed asset. Kalau di laporan keuangan itu sudah dihitung menggunakan US dollar dan di sini kita konversi ya teman-teman yang menjadi IDR dan Indonesian rupiah ini dihitungnya konversinya dari penutupan kurs tahun tersebut. Sehingga kalau teman-teman ada perhitungan yang berbeda, nah ini kita bisa ketahui ketentuan yang kita hitung. Kita ubah menjadi IDR itu dengan harga penutupan kurs pada tahun tersebut ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ketahui pada kuartal 3 2023 posisi kas ini, kas dan setara kas ini 75,5% dari aset lancarnya teman-teman. Berarti aset lancarnya sebagian besar berisi kas dan setara kas. Dan kalau kita lihat posisi terbesar pada aset tetap ini berisi aset tetap seperti mesin, tanah dan bangunan, investasi pada perusahaan Ventura Bersama, yang mana kalau kita ketahui ini isinya adalah perusahaan energi juga, dan juga properti pertambangan seperti tambang produksi yang sudah berjalan maupun yang sedang dalam pengembangan. Sehingga kita bisa ketahui ada peningkatan di 2 tahun terakhir dari sisi fixed asset, yaitu karena nanti kita cek labanya itu juga tumbuh dan ini dibelanjakan, kasnya pun juga tumbuh. Ada perbaikan neraca yang sangat signifikan di 2 tahun terakhir. Karena kalau kita lihat dari 2013 sampai 2021 ya secara relatif tumbuh tapi tidak signifikan ya teman-teman ya. Cukup fluktuatif walaupun trennya itu tumbuh. Kita bandingkan dari sisi ekuitas dan juga utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Di sini kita ketahui bahwasannya dari sisi utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang terbaru ini kalau di total itu sangat mungkin untuk dilunasi menggunakan kasnya gitu. Karena jumlah kasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total utangnya ya teman-teman ya. Dan ekuitas ada perubahan yang signifikan itu dari tahun 2022 dan 2023 ini. Perubahan ekuitasnya cukup signifikan. Start dimulai 2021 tapi lonjakannya di 2022 dan 2023. Nah ini ketentuannya juga masih sama, sudah kita konversikan. Sehingga dari sini kita bisa ketahui posisi neraca terbaru dari Adaro ini sangat solid gitu. Sehingga tidak terganggu dengan utangnya segala macam. Posisi kasnya juga tebal dan juga dari utang ini bisa terbayarkan langsung menggunakan kas itu sangat mampu. Ya, ini ada kemungkinan kalau kas ini dibagikan kepada investor ya ada kemungkinan nanti ada pembagian dividen yang cukup substansial, tinggal nanti tergantung keputusan manajemen seperti apa. Kita next. Dari sisi laba rugi teman-teman. Nah ini yang kita bahas tadi kenapa neraca itu ada perubahan signifikan di 2 tahun terakhir ya karena pendapatan dari Adaro ini di 2022 dan 2023 itu perubahannya juga sangat signifikan. Tumbuhnya 2 kali lipat lebih dari sisi revenue ya teman-teman ya. Dan juga dari net profitnya di 2021 ke 2022 itu ada perubahan yang sangat signifikan. Itu. Nah kenapa demikian ya karena start dari 2021 harga batubara global itu mengalami peningkatan dan ini bisa dirasakan rata-rata penjualan average selling price dari Adaro itu mulai terasa signifikan di 2022 dan 2023 ini. Seperti itu, walaupun sekarang sudah mulai landai ya teman-teman harganya. Nah kalau kita cek ini dari sisi produksinya dari Adaro 2 tahun terakhir ini tidak ada pertumbuhan yang signifikan, tapi pertumbuhan dari revenue, operating profit dan net profit ini tumbuhnya jauh lebih signifikan. Nah ini kembali memperkuat statement kita tadi bahwasannya Adaro bisnis di sektor komoditas seperti ini sangat tergantung dari harga acuan global. Kalau di batubara ya berarti tergantung dia menjualnya kemana, tapi pada umumnya dengan Newcastle Coal seperti itu. Lalu kita ingin mengetahui kontribusi pendapatan dari Adaro dari mana? Kita cek dari laporan keuangan mereka memetakan dari 4
segmen, dan segmen yang terbesar ya memang jelas pertambangan dan perdagangan batu bara, yang mana kontribusi rata-rata kontribusinya itu sekitar 95,05% di luar dari eliminasi ya teman-teman ya, dari 10 sampai 11 tahun terakhir. Dan rata-rata pertumbuhan revenue dalam segmen pertambangan dan perdagangan batu bara ini adalah sekitar 10,31%. Tetapi bisa kita ketahui itu hanya terjadi, lonjakannya itu hanya terjadi di 2 tahun terakhir, sedangkan di 2013 sampai 2021 itu hanya berfluktuasi saja. Nah, kalau kita lihat dominasi dari penjualan batu bara Adaro berdasarkan lokasi itu adalah ekspor. Ekspornya kemana? Kalau kita cek, ternyata ekspor dari Adaro ini adalah ke Asia, terutama ke Asia Tenggara dan juga ke Asia Timur Laut. Jadi kalau dari Asia saja, ini Asia Tenggara dan Asia Timur Laut di luar Indonesia ini sudah sekitar 48%, hampir setengahnya dari penjualan Adaro ya teman-teman ya. Jangan ke India, China, Europe ini porsinya kalau di total ya sekitar seperempatnya saja. Dan ke domestik ya sekitar seperempatnya, 25%. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke kontribusi, tapi ini ke laba bersihnya ya teman-teman ya. Laba bersih dari pertambangan dan perdagangan batu bara ini porsinya rata-rata dari 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 85% dari total laba yang diperoleh oleh Adaro, seperti itu. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih ya, ini per tahun dari segmen pertambangan dan perdagangan batu bara sekitar 22,14%. Tapi kembali kita tekankan rata-rata pertumbuhan tersebut ini terangkat karena 2 tahun terakhir kinerjanya sangat bagus. Sehingga kalau kita hanya menghitung 2013 sampai 2021 saja ya tentu pertumbuhannya akan relatif jauh lebih kecil ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, komponen dari beban dan biaya yang paling tinggi seperti apa? Yang mana ketentuannya ini sudah kita konversi menjadi rupiah, dan perhitungan ini diperoleh sampai memperoleh perhitungan laba periode berjalan ya. Dan sudah jelas beban tertinggi adalah COGS, tetapi kita bisa lihat ini di 2022 di kuartal 3 beban pajak dan penghasilan ini punya porsi yang cukup tinggi teman-teman ya. Karena kalau nggak salah waktu itu kan ada kebijakan DMO segala macam, kalau mau ekspor ada kenaikan tarif segala macamnya ya teman-teman ya. Dan ini menjadi beban pajak penghasilannya. Tetapi di 2023 ini ya kembali di kuartal 3 2023 COGS ini punya porsi yang cukup signifikan. Di luar itu beban lainnya yang signifikan adalah beban usaha untuk komisi penjualan serta beban karyawan. Ya pantas kalau ada yang bilang gaji kerja di tambang itu besar-besar, ya memang benar ini porsinya cukup signifikan untuk beban usaha, untuk komisi penjualan serta biaya karyawan. Lalu arus kas dari Adaro sendiri kita lihat yang cukup signifikan ini di 2022 ya teman-teman ya. Sisanya berfluktuasi, memang di 2021 sudah cukup tinggi. Di 2022 ini sangat tinggi sekali. Arus kas operasi ini selalu bernilai positif. Fluktuasinya ini ya tergantung kinerja perusahaannya, yang mana menjadi sifat alami terpengaruh oleh harga acuan dari Adaro sendiri yang diperoleh. Setelah kita ketahui Adaro ini rutin dalam membagikan dividen, jadi besar kecilnya itu tergantung kinerja ya teman-teman ya. Tapi mau memberikan atau tidaknya itulah keputusan dari manajemen, dan Adaro ini rutin dalam membagikan dividen. Kita ketahui rasio profitabilitasnya ini sangat berfluktuasi, tidak membentuk tren tertentu ya teman-teman ya. Karena di 2020 ini kecil sekali, lalu di 2022 ini tinggi sekali seperti itu. Tapi kalau kita hitung rata-rata net profit marginnya itu dalam 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 13,99%, yang mana jelas ini ditopang oleh kinerja 2 tahun terakhir. Sedangkan return on equity rata-rata dalam 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 12,97%, yang sama ditopang oleh kinerja dari 2 tahun terakhir. Dengan tingkat NPM 13 hampir 14% dan return on equity hampir 13% rata-rata per tahun, ini sebetulnya relatif bagus, tetapi tidak yang fantastis gitu. Relatif bagus, tapi tidak fantastis. Ya wajar karena mereka berdiversifikasi juga ya teman-teman ya. Jadi ada dilusi itu pasti akan terjadi. Dan juga kalau kita cek ternyata pengaruhnya itu kualitasnya juga bukan kualitas yang kualitas batu baranya itu bukan kualitas batu bara yang harganya mahal gitu. Kita bandingkan dengan PTBA
Bukit Asam, dan juga TMK. Kita bandingkan, memang jelas tadi statement kita menjadi benar bahwasannya PTBA ini punya average return on equity yang lebih tinggi dibandingkan Adaro. ITMG juga sama, 20% lebih lah gitu. Sedangkan Adaro hanya 12-13%. Sedangkan net profit marginnya ini PTBA yang paling bagus gitu. Sedangkan Adaro dan ITMG ini relatif head to head bisa dibandingkan. Tetapi investor sendiri memang melihat itu dari sisi return on equity juga ya teman-teman ya, sehingga wajar kalau PTBA dan ITMG itu dihargai lebih mahal di pasar gitu, karena mereka return on equity-nya juga lebih bagus. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang pertama, lokasi pertambangan maupun teknologi yang digunakan oleh Adaro ini bisa berpengaruh terhadap kualitas, sehingga kualitas ini nanti mempengaruhi harga jual. Jadi kalau yang kita pahami itu batubara ada tiernya teman-teman, ada tiernya yang kilokalorinya tadi ya teman-teman, itu nanti mempengaruhi harga jual, yang mana kalau kita cek Adaro ini tidak terlalu mahal, batubara yang dihasilkan itu punya harga jual yang tidak terlalu mahal, tapi memang kualitasnya bagus gitu. Lalu selain itu ada juga possibility bahwasanya kemampuan manajemen dalam mengelola operasi perusahaan maupun mengelola modal ini tidak terlalu bagus gitu. Tetapi kalau kita melihat manajemennya, sebetulnya manajemen punya expertise yang cukup luas, punya expertise pengalaman, dan mereka heterogensinya cukup tinggi. Jadi kita rasa ya memang lokasi pertambangan dari Adaro ini punya kualitas yang seperti itu gitu. Yang mana ini di Kalimantan, makanya Adaro ini kan berdiversifikasi investasi kepada perusahaan entitas lainnya, perusahaan ventura bersama ya teman-teman, di area-area yang lain seperti di Sumatera gitu dan lain sebagainya, untuk berdiversifikasi, yang mana pusat utama mereka di Kalimantan. Next, kita lihat rasio likuiditas dari Adaro. Adaro bisa memanfaatkan momentum di 2 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir, yang mana current ratio, quick ratio, dan cash ratio-nya sangat bagus di periode sekarang ini. Periode sebelumnya juga sebetulnya relatif bagus ya teman-teman, tidak perlu terlalu dikonsernkan. Sehingga ini bisa kita next. Rasio solvabilitas, tingkat debt equity ratio-nya juga dalam 10-11 tahun terakhir ini relatif menurun ya teman-teman ya, dan juga kemampuan membayar beban bunga sangat bagus di 2 tahun terakhir. Sehingga ini menjawab juga mempersolid statement kita bahwasanya musim panen yang dialami oleh perusahaan batubara ini bisa dimanfaatkan Adaro, sehingga neraca Adaro ini semakin solid. Nah, kita next, rasio aktivitas dari Adaro, baik dari days in inventory, days in receivable, dan juga days in payable, semuanya kita rasa juga cukup bagus. Perputaran persediaan Adaro ini cukup cepat, hanya 21-23 hari saja. Konversi piutang juga cukup cepat, kurang dari 1 bulan. Serta ada days in payable, Adaro punya waktu lebih dari 1 bulan untuk bisa membayarkan utang usahanya. Yang mana dari ketiga rasio aktivitas ini, Adaro cukup bagus, sehingga kita bisa next. Nah, dari sisi dividend yield ya teman-teman, dividend yield Adaro di 2 tahun terakhir ini cukup tinggi dan sangat tinggi bahkan. Jadi kalau kita mau punya saham Adaro dalam periode waktu yang cukup lama, ini sangat menguntungkan. Nah, di sini dividend yield itu menghitung tingkat dividen jika membeli saham pada harga penutupan di tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen ini kita punya tingkat dividen jika membeli saham pada penutupan harga 2013. Ya, sehingga kalau kita hitung rata-rata dividen yield per tahun selama 10-11 tahun terakhir sekitar 6,11% per tahunnya. Sedangkan kalau kita hold saham Adaro dari 2013, rata-rata dividen yield aksen itu sekitar 11,57% per tahun. Jadi kalau kita punya dari 2013, ya ini sudah sangat menguntungkan sekali dari dividennya ya. Belum kita bicara capital gain yang mana yang tadinya sekitar 1000-an sudah jadi 2.800-an. Kita masuk ke valuasi harga dari Adaro. Kita hitung menggunakan discounted cash flow dan juga price brand. Sebetulnya di sini asumsi yang kita gunakan pada discounted cash flow ini tidak sepenuhnya estimasi yang di tahun ini ya teman-teman ya. Nah, kita masuk asumsi yang pertama. Cash flow per share ini kita gantikan dengan earning per share. Yang kedua, estimasi dari earning per share ini menggunakan rata-rata EPS pada 10-11 tahun terakhir, yang mana itu sebesar Rp321 saja per lembar. Karena kalau kita gunakan estimasi EPS di tahun ini nanti akan sangat tinggi sekali,
dan harga discounted cash flow yang kita peroleh akan sangat tinggi sekali sehingga tidak rasional gitu. Dan discount rate ini sebesar 20 kita tingkatkan, walaupun ini perusahaan yang stable, perusahaan bagus, kita tingkatkan 20. Kenapa? Karena kinerja perusahaannya itu sangat tergantung dari harga acuan batubara global dan kinerjanya sangat berfluktuasi di sini sehingga discount rate-nya kita tingkatkan. Nah, growth rate dari rata-rata perhitungan kita 10 sampai 11 tahun terakhir ini sekitar 9,89% per tahun, dan asumsi kita ini bisa bertahan dalam 8 tahun ke depan karena sudah harus mulai shifting ke arah EBT. Serta asumsikan ketika dalam 30 tahun ke depan kondisi lebih matang, pertumbuhannya hanya sekitar 5% saja. Perhitungan dari discounted cash flow yang kita peroleh per lembar sahamnya sekitar Rp2.856. Sedangkan kalau kita hitung dari valuasi dengan price brand, estimasi earning per share ini juga sama, menggunakan rata-rata earning per share 10 sampai 11 tahun terakhir. Dan kita nanti gunakan asumsi yang kedua, rata-rata PE ratio ini menggunakan rata-rata 10 sampai 11 tahun terakhir sekitar 9,44. Hasilnya sekitar Rp3.032 per lembar saham. Dan kalau kita bandingkan dengan harga closing di 17 Desember di kemarin di 2.520, berarti harga sekarang ya considering kita bisa akumulasi. Tetapi kita perlu ketahui bahwasannya Adaro ini masih sepenuhnya fosil, komoditasnya itu batu bara, sedangkan arah trennya itu mengarah ke green energy, teman-teman ya. Kontribusi dari green energy di Adaro masih sangat kecil sekali, seperti itu. Dan kita cek notasi khususnya itu tidak ada. Serta hal yang perlu dicermati ini kita cek bahwasannya Adaro ini memiliki cadangan batu bara yang masih signifikan, masih sangat banyak, katakanlah bisa untuk 10 tahun ke depan. Sehingga sudah jelas Adaro tidak mau dan tidak bisa terburu-buru bergeser ke EBT dengan cepat gitu, karena cadangan mereka masih banyak. Akan tetapi kami menilai manajemen tidak hanya berpangku tangan, manajemen ini tetap menyesuaikan tren dengan kondisi perusahaan, yang mana di tahun 2030 ke depan ini target dari Adaro ini bisa menjadi 50% dari penjualan dari kinerjanya saja, sisanya nanti ke EBT. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari diskusi kita yang pertama bahwasannya Adaro ini menjadi salah satu perusahaan terbesar yang dimiliki oleh dan dikendalikan ya oleh konglomerat di Indonesia. Kinerja dari Adaro ini sangat dipengaruhi oleh acuan harga jual batubara global, dan yang ketiga adalah Adaro punya neraca laba rugi dan arus kas yang cukup solid. Di harga 2.520 Adaro masih relatif murah dibandingkan dengan valuasi bisnisnya. Akan tetapi tren bisnis ini sudah pada mulai bergeser ke EBT, walaupun tidak dalam waktu dekat, yang mana ini kurang dari 10 tahun. Sehingga kembali kita sampaikan bahwasannya kita di sini menyampaikan hasil analisis. Nanti teman-teman perlu analisis lebih lanjut sebelum berinvestasi, terutama kalau sudah melakukan pembelian ya teman-teman ya. Karena setiap investasi itu mengandung risiko, sehingga pastikan teman-teman melakukan mitigasi, melakukan riset dengan baik, karena konfidensi kita itu sangat tergantung pemahaman kita terhadap perusahaan yang kita miliki. Seperti itu. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita juga ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Vestok yang sudah membantu dalam rangkaian terciptanya materi ini. Dan sampai di video selanjutnya, terima kasih, selamat siang.